sepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya Allah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Huda, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan ini diabadikan oleh Allah untuk kita tatkala datangnya ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah masuk di dalam bulan yang dimana Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk di awal Sya'ban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban inilah Allah menurunkan firman-Nya, menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Betapa sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ajaran yang diberikan oleh Allah, pembelajaran yang diajarkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datangnya bulan Sya'ban, Allah memberikan kecintaannya kepada umat Nabi, dihadirkan dulu bulan Rajab. Untuk apa? Yang kita mau datangnya masuk ke bulan Sya'ban, yang masih banyak dosa, di bulan Rajab dosanya diampuni sama Allah. Orang yang beristighfar, orang yang niatnya dia bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima sama Allah. Istighfarnya, dosa yang besar maupun yang kecil semua diampuni dosanya oleh Allah. Untuk apa? Tatkala umat Nabi berjumpa datangnya di bulan Sya'ban dalam keadaan fitrah.
Wa subhanallah, di dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala malaikat Jibril memberikan dua cangkir, yang satu berisi susu, yang satu berisi arak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih, ya Muhammad, pilih yang mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil yang isinya susu. Maka dari itu, inilah yang dikatakan oleh para alim ulama, para anbiya, dan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran bahwa Islam adanya agama yang disucikan oleh Allah. Maka beruntung orang yang dititipkan iman, karena seseorang yang memiliki iman sudah pasti dia tahu caranya untuk bersyukur kepada Allah. Orang yang memiliki iman tahu betul caranya untuk makin bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, peristiwa Isra wal Mi'raj mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan pelajaran yang berharga. Dengan itulah Allah memberikan undangan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat di Isra wal Mi'raj Nabi berjumpa langsung dengan Allah, dengan mata telanjang, ruh dan jasad yang sampai kepada Allah. Ini sebelum saya lanjutin, saya mau tanya, ini percaya nggak peristiwa Isra wal Mi'raj? Yakin? Walaupun di luar sana dia mengatakan itu ilham dari Allah, saat Nabi lagi tidur dimasukin ke mimpinya. Ada juga yang mengatakan yang berangkat berjumpa dengan Allah itu ruhnya. Tapi jelas di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Penekanan abdi di sini adalah seorang hamba. Kita yang kumpul di sini sepakat apa yang dikatakan hamba berarti itu manusia. Tatkala seorang itu dikatakan manusia, berarti ruh dan jasadnya secara langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu. Kalau handphone, semua kita punya handphone insyaallah ya. Saat dimana Anda tinggal di Ancaran, orang Kemantren ngundang saya, Ustadz ngundang saya. Dari Kemantren ke desa Ancaran Kuningan kurang lebih 1 jam perjalanan. Kurang lebih. Saat Ustadz WhatsApp ke saya jam 10 pagi, saya terima WhatsAppnya itu jam 10 lewat 4 detik. Percaya apa enggak? Percaya enggak? Perjalanan Kemantren ke Ancaran 1 jam, berarti kalau pulang pergi berapa jam? 2 jam. Tapi dalam 4 detik kok sampai WhatsAppnya ke saya jam 10 pagi. Ustadz WhatsApp jam 10 lewat 4 detik saya terima. Percaya? Tahu nggak perjalanan WhatsAppnya ini kemana dulu? Nggak mau tahu kita mah. Yang penting sampai dulu ke kita. Kalau kita pakai logika, perjalanan WhatsApp ini tergantung dengan providernya. Kita mau pakai kartu apa aja, awal kita chat seseorang itu larinya ke satelit. Dari satelit ke provider yang ada di Singapura. Dari Singapura sampai ke provider yang ada di Indonesia, baru sampai ke handphone kita. Perjalanannya jauh atau dekat? Kok 4 detik bisa sampai ke tangan kita? Kalau urusan dunia, masalah logika kita bisa paham dan kita yakini bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak bisa kalau dengan pakai akal. Peristiwa Isra wal Mi'raj nggak bisa dipahami dengan akal, melainkan dengan iman. Contoh, air seni, tahu air seni ya? Air pipis, najis atau suci? Najis. Sepakat najis ya. Saat air seni itu terkena pakaian, pakaiannya kita basuh pakai air, lalu kita pakai lagi pakaiannya, sah nggak sholat kita? Nggak sah. Kenapa? Karena najis, wajib diganti. Dan cara saat kita punya wudhu, setelah itu kita pipis, untuk kembalikan kita dalam keadaan suci, caranya bagaimana? Cukup dengan cara berwudhu. Gak perlu mandi, gak perlu. Kenapa? Cukup dengan wudhu.
Bedanya dengan air mani. Tahu air mani? Saya bukan ngomong kotor ya. Ini syariat. Air mani najis atau suci? Air mani suci, tapi tidak mensucikan. Air mani saat keluar kena pakaian. Pakaiannya kita basuh. Kita boleh pakai lagi nggak tuh pakaian untuk ibadah? Boleh, karena pantas apa enggak? Enggak pantas. Kenapa? Karena sesuatu yang kalau dipikirin tuh agak menjijikan, kan begitu? Walaupun suci, boleh, tapi pantas atau enggak? Ini kita bedain lagi ya. Saat orang keluar air mani, dia mau bersuci harus dengan cara apa? Mandi, wajib hukumnya. Nggak bisa cuma dengan pakai wudhu. Kalau pakai logika, yang najisnya aja cukup berwudhu untuk menghilangkan najis yang ada di badan kita, bagaimana yang suci? Berarti nggak usah wudhu. Kenapa? Karena ini kalau lewat akal. Tapi kalau lewat iman, ini sudah ketentuan yang diterapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sampai kapanpun kita nggak bisa tolak belakang dengan keputusan Allah. Tahu nggak kenapa kita cuma dikasih wudhu doang kalau pipis, nggak pakai mandi? Manusia ini kan punya penyakit ya. Ada orang punya penyakit beser, tahu beser? Berapa jam sekali pipis, betul? Berapa jam? Ada yang sehari 7 kali, ada yang sehari 8 kali, ada yang 9 kali, betul? Kebayang nggak kalau dipakai mandi? Bukan cukup wudhu, tapi setelah keluar air seni wajib mandi. Repot nggak tuh kira-kira? Itu kita kalau sehari bisa 8 kali, 9 kali mandi, persis kita sama keluarga mujair. Betul? Tapi Allah baik sama kita, nggak ngebuang-buang waktu dan nggak terhitung untuk menjadikan air tersebut jadi mubadzir, enggak. Tapi kalau seseorang mengeluarkan air mani, nah itu urat syarafnya tadinya kenceng. Betul? Bapak yang paham dah. Kalau udah keluar air mani bawaannya males aja mau ngapa-ngapain ya. Mau bangun nggak enak. Cara nyegerin dirinya bagaimana? Mandi. Sehat lagi, semangat lagi. Kenapa? Mengatur urat syaraf dan syaraf yang telah mengencang menjadi kendor, menjadi lemes lagi. Buat apa? Untuk seseorang tersebut bergairah untuk menjalankan aktivitasnya. Allah adil, Allah baik. Contoh lagi, seorang perempuan saat datang bulan suci Ramadan dikasih waktu 7 hari sampai 12 hari saat dia haid. Betul? Betul. Saat dia haid, salat nggak boleh, pastinya. Betul? Puasa nggak boleh. Betul? Salat dan puasa hukumnya apa? Wajib, sama-sama wajib. Tapi kenapa kalau puasa wajib diqadha, salat nggak wajib diqadha? Untuk perempuan, kalau laki-laki nggak ada qadha. Kenapa? Karena nggak pernah haid. Untuk yang perempuan boleh nggak mengqadha salat, tapi wajib mengqadha puasa. Kenapa? Karena kalau sehari 5 kali, 7 hari dia haid, dikali 5 berarti 35 waktu ibadah yang dia tinggal, cukup dengan membayar dengan fidyah. Selesai. Paham ya? Allah baik nggak? Allah sayang nggak sama hamba? Emang dasar kita terboga otak, udah dikasih ringan, udah dikasih enak, sholat masih nggak mau. Sama perjalanan Isra wal Mi'raj, nggak bisa, harus dicerna dengan akal, wajib diterima dengan Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, thumma arruduhu minal arash qabla brudal faras wa gadna la jami'al ma'arif. Kemudian Allah angkat Nabi Muhammad sampainya ke Sidratul Muntaha, dikembalikan lagi ke dunia sampai tempat tidurnya tuh belum dingin. Tadi Bapak Mahlul Qiyam, ya kan? Bapak Mahlul Qiyam, saat Bapak Mahlul Qiyam duduk lagi, tempat duduknya udah dingin apa belum?
Berarti lebih lama mahlul qiyam dibanding Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibedain, Nabi mengatakan seakan-akan itu Isra wal Mi'raj seperti kedipan mata. Nabi diundang khusus dari Allah, sedangkan Nabi Musa ngerengek pengen ketemu sama Allah. Allah masih tahan, ya Musa, nggak bakal sanggup. Engkau bukan orang yang dapat langsung untuk berjumpa denganku, sabar, kata Allah. Wahai Allah, bukankah aku diangkat sebagai Rasul, tapi kenapa firmanmu, ayat yang kau turunkan melalui perantara, disebut maksudnya malaikat Jibril. Kalau aku menjadi Rasul, bahwa aku seorang Nabi dan Rasul, engkau dong yang kasih langsung kepadaku. Umat tanya kepadaku, mereka jadi curiga kepadaku, kata. Ya Musa, itulah tanda-tanda orang yang diberikan keimanan khusus tatkala mereka yang beriman dengan apa yang kau katakan. Ngerengek Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam pengen ketemu sama Allah. Akhirnya turunlah ayat, ya Musa, naiklah engkau ke atas bukit Tursina. Lari Nabi Musa, saat dia ingin naik, Allah memberhentikan Nabi Musa. Ya Musa, buka sandalmu, gunung ini akan menjadi suci karena pertemuanmu dengan zatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sandalnya Nabi Musa suruh buka. Kenapa? Bukit yang untuk bertempuan antara Nabi Allah dan Nabi Musa disucikan oleh Allah. Tatkala Allah ini memiliki 70.000 hijab. Satu hijab dibuka, bukit Tursina hancur menjadi debu. Nabi Musa terpental dan di situ dibilang Nabi Musa itu pingsan. Saat tersadar Nabi Musa taubatan nasuha. Ya Allah, ternyata bukan diriku yang dapat berjumpa denganmu. Tatkala saat itu, jika Nabi Musa kembali dan ditutup wajahnya selama 40 hari, jika wajah Nabi Musa terlihat oleh umatnya, maka umat tersebut akan tiba menjadi buta karena biasan cahaya Allah yang tertimpa kepada wajah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. 40 hari Nabi Musa enggak keluar, sholat taubat, tutup mukanya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Undangan khusus. Ada yang jemput, ada. Kendaraannya bukan Alphard, kendaraannya bukan mobil Honda Civic, bukan Fortuner, tapi yang dikirimkan oleh Allah berupa buruk. Ini pun buruk yang khusus. Saya nggak kebayang kalau orang kemantren punya buruk, wah selesai. Sering sih keluar buruk kalau lagi adanya sunatan. Bukan buruk itu, bukan. Kendaraannya khusus, yang jemput jenderalnya malaikat yang jemput. Saya datang ke kemantren nggak ada yang jemput, suruh jalan sendiri sampai nyasar 2 kali. Ini subhanallah, yang diberikan kendaraan khusus yang menjemput seorang malaikat sebagai jenderalnya malaikat, yang mengundang, yang ingin Nabi naik, undangan khusus dari Allah. Subhanallah, tatkala sampainya di Rafrafil Ahzar, sampainya ke Sidratul Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kakinya masuk ke dalam tempat di mana Allah bersemayam, maka malaikat Jibril mundur 1 langkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, dari mulai di bawah engkau di bumi menemaniku sampainya ke atas sini. Kenapa saat giliran udah sampai sini engkau tinggalkan aku? Aku malu, kata Nabi. Nabi diundang Allah dengan panggilan khusus. Saat ingin berjumpa Allah, Nabi masih sempat ngomong, aku malu. Padahal Nabi yang dikatakan seorang hamba. Sekarang saya mau tanya, kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Karena diri kita, karena kita ini kepedean. Yang namanya hamba Allah menjalankan segala bentuk syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita antara hati dengan fikiran nembus sampai kepada Allah.
Ini yang dikatakan hamba. Sedekah, buang muka, nggak kita ingat-ingat lagi. Ada tetangga yang lagi sulit, kita bantu tanpa harus diminta. Ini seorang hamba. Kalau kita kan beda. Nanti abis ini kita bahas. Kita hamba Allah apa hambanya syaitan. Ntar abis ini kita balas. Tatkala saat Nabi naik berjumpa dengan Allah, hijab satu demi satu diangkat oleh Allah, berjumpalah antara Nabi dengan Allah Subhanahu. Malaikat Jibril cemburu, Pak. Cemburu malaikat Jibril. Selama ini firman Allah dikirimkan lewat malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril tidak pernah berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril irinya dengan siapa? Bukan dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad memang sudah pasti kekasihnya Allah, nggak perlu diiriin. Malaikat Jibril ngiri sama sandalnya Nabi. Sandal yang dipakai untuk alas kaki Nabi, cemburu malaikat Jibril. Sandal itu terbuat dari kulit hewan. Hewan itu diciptakan oleh Allah. Tapi sandal ini kan dibikin oleh manusia. Sorban, jubah, imamah, gamis, semua berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril cemburu. Jika sandalnya aja bisa berjumpa dengan Allah, jauh lebih mulia sandal Nabi dibanding malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan di saat itu kita masing-masing, kalau kita nih ada juga orang yang pakai peci gambarnya terompah Nabi, ada ya? Ada ya? Itu sandalnya Nabi ada di atas kepala. Saya mau tanya, Bapak punya duit beli sandal 10 juta. Sandal 10 juta. Bapak pakai di kaki apa taruh di atas kepala? Kaki. Tapi sandal Nabi ada di kepala orang-orang mukmin, dipakai buat sholat. Saat masuk toilet nggak boleh dibawa masuk ke toilet. Kenapa? Begitu mulianya terompah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Diterusin nggak nih? Saat Nabi berjumpa dengan Allah mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah. Saat Nabi ketok pintu dibuka, saat itu Nabi salam, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Allah memberikan satu anugerah rahmat lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah dikasih salam, jawab salam, Nabi balik lagi mengagungkan dan memuliakan Allah. Kalau kita kan kagak. Coba kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah ganteng banget sekarang. Oh, bisa aja. Tuh kalau kita jawabannya. Tapi Nabi begitu Nabi disanjung, Nabi ditempelkan, disematkan rahmat, maka Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi tuh lihat Nabi tetap mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibu bapak jujur ya, jujur nih jujur, tapi saya nggak perlu bapak jawabnya dalam hati aja bu. Kalau bapak sama ibu mau minjem duit ke orang, pasti disanjung-sanjung dulu itu orang. Betul nggak? Ente mah bager, kasep, gelis, 50.000 dong pinjam. Entu ngangkat dulu baru dikasih. Coba kita lihat Allah memberikan titel rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memuliakan dan mengagungkan Allah lebih tinggi daripada Allah yang diberikan salamnya untuk Nabi. Nabi bukan orang yang sombong, Nabi bukan orang yang dimana Nabi itu adalah seseorang yang dengan keangkuhan, tapi Nabi tahu bahwa Nabi adalah seorang hambanya Allah. Lalu Nabi sujud, hadirin, sujud Nabi di hadapan Allah. Di langitnya Allah, Nabi sujud. Diangkat kepalanya oleh Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Apa yang kau inginkan? Diangkat kepalanya, sujud lagi Nabi. Saat sujud diperintah lagi oleh Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat oleh Nabi, sujud lagi Nabi, sampai 3 kali sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Diperintah lagi oleh Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku, apa yang kau inginkan? Jawaban Nabi saat mengangkat kepala, Allahumma gfir ummat Muhammad.
Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Subhanallah. Pak, maaf Pak, maaf Bu, maaf beribu-ribu maaf. Kita diundang sama Pak Lurah, kita diundang sama Presiden. Tahu nggak apa yang kita bakal sampaikan pertama kali? Yang pasti kita sampaikan, Pak, keluarga saya ini lagi kurang mampu, rezeki saya lagi kurang, saya butuh usaha. Nabi enggak, Nabi nggak minta apapun, cuman satu, ampuni dosa umat Muhammad ya Allah. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, tanpa engkau meminta pun akan aku berikan dan aku ampuni dosa umatku. Jika, ingat baik-baik, di garis besarin, jika mereka melakukan apa yang aku perintahkan sesaat lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasihlah salat 50 waktu. Nabi terima, Nabi mah nggak pernah apa yang dikasih Allah diterima. Kalau kita kan nanya, nih salat 5 waktu, kenapa sih kita harus salat? Itu kan ada pertanyaannya. Nih ada puasa bulan Ramadan, kenapa sih kita harus puasa? Nabi enggak, begitu dikasih salat 50 waktu diambil oleh Nabi, turun berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah? Salat 50 waktu. Naik lagi. Naik lagi. Kenapa? Umatku besar-besar, gede-gede, tinggi-tinggi, umurnya ribuan tahun, enggak ada yang sanggup menjalankannya. Minta lagi dikurangin sama Allah. Naik lagi, turun 45, turun lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa, ya Muhammad naik lagi. Minta dikurangin. Sampai dia datang kelima, Nabi Musa masih mengatakan, ya Muhammad, minta jika seandainya bisa, jangan kau berikan ibadah kepada umatmu. Umatmu nggak akan sanggup. Tahu jawaban Nabi apa? Wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya aku malu dari mulai 50 sampai kelima, aku diberikan oleh Allah untuk umatku dari 50. Tahu nggak kenapa sih Nabi Musa suruh naik lagi, suruh naik lagi, suruh naik lagi? Nabi Musa, kita ingat cerita yang tadi, Nabi Musa pengen banget berjumpa dengan Allah. Betul ya? Tatkala Nabi berjumpa dengan Allah, Allah memerintahkan Nabi 50 waktu turun berjumpa dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Demi Allah, aku tidak pernah melihat kelezatan seorang manusia yang wajahnya saat dimana dia berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Cahayanya Allah tertempel di wajahnya Nabi, terjasadnya Nabi, dipeluk oleh Nabi Musa. Ya Muhammad, minta balik lagi. Sekali, 2 kali, kebayang berapa kali dipeluk sama Nabi Musa. Saking apa? Rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saat dimana wasilahnya cuma Nabi Muhammad SAW untuk merasakan kenikmatan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya kita dengan Nabi. Sekarang saya mau tanya, di dalam kitab Miftahul Jannah ada 3 kriteria yang wajib dijalankan, maka sholat kita pasti akan diterima oleh Allah. Yang pertama syariat. Sholat itu tahu ilmunya. Cara wudhu tahu ilmunya, tahu bacaannya, tahu gerakannya, tahu berapa rakaatnya. Di sini subuh berapa rakaat? Bukan 4, bukan 2 ya. Berapa soft? 2 orang. Ya, mudah-mudahan ya daripada sop kambing. Ya, 1 sop mendingan mudah-mudahan istiqomah. Insya Allah. Coba bisa kebayang. Ini baru urusan kita. Yang pertama syariat, yang kedua apa? Hakikat. Kita masuk ke masjid, kita ibadah kepada Allah. Orang ngelihatnya tuh hakikatnya sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Salat. Hakikatnya salat. Yang ketiga ini nih yang kita belum pernah nyampe. Ma'rifat, hati dan pikiran nyambung sampai kepada Allah. Jika 3 kriteria ini, 2 yang dilaksanakan, 1 tidak, maka salat kita tidak sah di hadapan Allah. Tidak diterima oleh Allah. Nah sekarang sampai nggak tuh kita sholat sampai ke ma'rifatnya? Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Gimana kita mau jawab? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
lillahi rabbil, bohong. Bohong itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin kita ingat. Benar? Kunci motor ada di mulut motor kita ingat. Lagi sholat bawa hati dengki sama orang ada di dalam hati kita. Ngeliat lagi di depan kita kainnya bagus. Ya Allah cakep amat itu kainnya. Ada. Kira-kira yang begini salat kita sempurna atau tidak? Salat kita yang begini modelnya diterima atau enggak? Coba kita lihat. Kita ke belakang lagi. Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Mereka melaksanakan ibadah tatkala zuk. Hati dan pikirannya nyambus sampai kepada Allah. Pedang pun enggak masuk ke dalam perutnya, enggak sadar. Nikmat begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kapan sampainya ini pedang? Kapan nembusnya ini pedang? Kita jangan pedang nyamuk menggigit, repot banget garuknya. Betul betul. Betul betul. Tuh bedanya kita dengan Nabi. Nah kira-kira nih selama ini sholat kita diterima atau enggak sama Allah? Kalau kita dengan perbandingan yang ada di dalam kitab Miftahul Jannah ini, insya Allah enggak diterima sholat kita. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajibnya terdapat berbagai macam sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Faqir Rifki mengatakan pasti berkah daripada sunnah yang dijalankan tersebut. Di dalam rukunnya wajib tersebut pasti sholat kita diterima oleh Allah karena tertempel sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah rukunnya doang mah kagak bakal kepake kita mah. Nah sekarang saya mau tanya, ini model begini hamba Allah apa hamba syaitan? Nah ini saya balik lagi nih, hamba Allah apa hamba syaitan? Kalau lagi mau minta duit, wah Allah, aing teboga duit. Betul? Betul? Ya Allah, kontrakan beak, motor mau ditarik leasing, suami minta kawin lagi, baru tuh kita deketin Allah. Kalau lagi susah, kalau lagi senang ingat Allah, boro-boro. Kalau lagi nggak punya duit, kiblat bisa salah, harusnya ke barat, di ke timur. Coba Allah ini sayang sama hambanya, ya Allah, bukan main-main, enggak main-main. Saya kadang suka berpikir Pak Bu, kadang kalau kita nih sholat subuh jam 7 pagi, udah lu ngaku aja, ada yang jam 10 kadang-kadang. Jam 7 kita sholat subuh, berarti itu udah melanggar aturan, betul ya? Nah begitu kita melanggar aturan, napas kita di stop sampai Allah, sama Allah sampai subuh, sampai zuhur, bagaimana itu? Ayo, kemantren mati masal, betul? Tapi Allah baiknya kurang apa? Dikasih sempatan waktu untuk taubatan nasuha sampai kita betul bagaimana yang telah ditetapkan Allah kita ikutin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mau nggak amaliyah yang paling ringan dan itu pasti akan diterima oleh Allah? Mau apa enggak? Mau nggak? Undang lagi bulan Maulid. Bulan Maulid saya jelasin. Kalau buat sekarang tutup sampai di sini. Setuju nggak? Jadi bersambung. Saya mau tanya, saat kita kaget, apa yang kita baca? Astag. Itu kalau kita kaget. Orang kemantren kan nggak ada, begitu kaget copot, nggak ada. Istighfar. Begitu mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, baik yang besar maupun yang kecil, ucap alhamdulillah. Ada satu musibah yang tertimpa kepada kita atau keluarga kita, ucapkan innalillahi. Sesuatu yang indah dilihat mata, maka mengucapkan
Jika melihat sesuatu yang lebih besar, indah, bagus, kita hanya bisa menyebut Allahu Akbar. Amalan ringan, tanpa modal, tanpa tenaga, dan pasti akan diterima oleh Allah. Ini hari kita udah nyebut Allah berapa kali? Gak usah dijawab. Jawabnya dalam hati aja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tahu nggak tatkala kita menyebut nama Allah, ya Allah, begitu kita sebut ya Allah, Allah jawab doanya kita, panggilan kita dijawab, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Itu jawabannya. Kita dipanggil orang tua nengok aja lama. Nah, nengok susah. Tangan di handphone. Kalau yang namanya orang besar manggil kita, pasti kita cepat. Ini Allah jawab hamba. Tatkala kita menyebut ya Allah, Allah panggil lagi kita, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hamba? Seberapa banyak kita menyebut nama Allah, begitulah Allah akan mengulang-ulang menyebut nama kita. Tatkala Allah menyebut nama kita, Allah akan tiupkan hidayah serta rahmatnya Allah, sehingga kita dipantaskan hidup kita senang di dunia, senang di akhirat, insya. Ini amaliyah yang paling ringan, gak pakai modal, gak pakai tenaga. Kalau masih gak bisa juga, nah tuh tanda-tanda dosa kita besar yang ada di lisan kita. Masih nggak mau juga, lisan nggak mau ngucap, hati juga nggak mau ngucap, itu bahaya. Jangan-jangan imannya sudah diambil oleh Allah. Kalau lisan sudah nggak bisa, hati sudah nggak bisa, Allah mengingatkan, alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Yang mengingat Allah itulah akan melunakkan hati, menenangkan hati, menerima semua keputusan Allah. Ini kan kadang kita suka malas kalau udah ketentuan Allah begini, maunya dirubah. Saya pengen mudah-mudahan orang kemantren yang hadir maupun yang gak hadir jadi orang yang kaya berkah. Mau berkah mau kaya? Gak mau kaya? Ah pelin-pelan lu ah. Mau kaya mau berkah? Kaya yang Saya lagi bingung Pak, setiap hamba nih kalau minta nih, ya Allah panjangkan umur hamba. Saya pengen tanya, kalau dipanjangin umur buat apa kita? Mau ngapain? Yang lain pada mati, lu doang sendirian mau ngapain? Mau begitu mau? Saking panjang umur, kemantren sepi, tinggal lu doang sendiri. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri. Ayo. Yang kedua, minta rezeki yang banyak buat apa? Nih Allahumma, nih hari kita doa, ya Allah limpahkan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Allah kabulin. Kita masuk sampai ke dalam rumah, buka kamar, ngelihat duit 1 lemari. Senang. Begitu buka lemari, baju Allah, yang ada cuma duit doang. Begitu ngelihat duit, udah pernah ngelihat duit 1 miliar belum? Sarua. Begitu buka lemari, ngelihat di situ ada duit semua. Kalau tuh kita panjang umur, nah kalau kita pendek umur, begitu ngelihat duit kaget, kena jantung, pai. Manfaat nggak tuh duit? Gak manfaat. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umurku dalam taat ibadah kepadamu, berkahkan rezekiku untuk beribadah, menambahkan nilai ibadah di sisimu. Itu cara doanya. Kita salah doa bahaya, hati-hati. Kadang orang dikasih ujian minta sabar, minta dikasih ujian lagi minta tambah sabar lagi, kan begitu kan? Nah dikasih ujian terus ya jangan disalahin Allah dong, kan lu yang minta. Minta diringanin, itu jauh lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang harus dijawab oleh setiap seorang hamba. Minta kepasrahannya hidup di dunia senang, hidup di akhirat senang. Ini manusia yang udah paling pantas sudah. Terus tiba-tiba kita minta lagi, ya Allah masukkan hamba ke dalam surgamu. Nah lu, saya mau tanya lagi nih, kita pantas nggak masuk surga? Pantas.
Dari mana bentuknya kita model begini pantas masuk surga? Salat subuh jam 7, salat zuhur kadang hilang, baca Quran gak pernah, nyebut nama Allah kagak, tahu-tahu minta masuk ke dalam surga. Ibu bapak pernah dengar nama Abu Nawas? Pernah dengar nama Abu Nawas? Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Baina maghrib wa isya, dari maghrib ke isya nggak pernah lepas zikir kulhu 15.000 kali. Setiap rokaatnya sholat, setiap sholat wajib 1 rokaat khatam Al-Quran. Ini masih ada lagi nih, semuanya ini masih ada. Makanya kita kalau ngelihat teman-teman, kalau orang yang banyak akalnya kita sebutnya otak-otak Abu Nawas nih. Kenapa? Abu Nawas seorang wali min auliyaillah, setiap ada permasalahan ada jalan keluarnya. Allah berikan ilham kepadanya. Kenapa? Karena kedekatannya dia kepada Allah. Tahu nggak doanya Abu Nawas? Hafal doanya Abu Nawas? Doanya doa disebutnya nih doa merayu Allah. Kita pernah nggak merayu Allah? Jangankan merayu Allah, ngerayu bini aja susah. Ilastulil firdausi a'la walak wa ala naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Abu Nawas yang pekerjaannya baca kulhu 15.000 kali antara maghrib dengan isya. Setiap 1 rakaat salat khatam Al-Quran, doanya, ya Allah, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka-Mu. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini doanya Abu Nawas. Titel kita muda sama Abu Nawas lebih tinggi mana? Cuman satu, Pak. Sebentar lagi datang bulan Ramadan. Sekarang datang bulan Sya'ban. Kita ada di dalamnya. Cuman kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini yang selalu kita minta. Bulan Rajab pasti bakal datang, bulan Sya'ban pasti akan datang lagi, bulan Ramadan pasti akan datang lagi. Umur kita sampai enggak ke Rajab dan Sya'ban yang akan datang atau Ramadan yang akan datang? Maka dari itu di awal dari kemarin bulan Rajab sampai bulan Ramadan, pakai waktu dengan ibadah sebaik-baik mungkin. Bebas bagaimana menurut Allah. Allah mau terima, Allah tidak terima, tapi dengan niat kebaikan kita, Allah akan berikan satu pertimbangan, Allah tiupkan hidayah sehingga kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang sekarang dalam keadaan hatinya gundah, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Yang kurang dalam rezeki, Allah buka pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Saya mau kasih amalan pelunas hutang, mau? Amalan pelunas hutang mau? Bayar. Lah amalia orang punya utang apa? Ya bayar. Emang salah saya? Saya mau ngasih sholawat ijazah pembuka pintu rezeki. Mau nggak? Saya baca dulu nanti diikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka di malam ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Bib dibacanya kapan? Habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali.
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca salawat ini, maka rezekinya sebagaimana Allah buka sumur Zamzam dari zaman Nabi Allah Ismail sampai yaumil qiyamah, tidak Allah tutup kerannya. Rezeki pun akan dibuka seperti air Zamzam yang keluar dari zaman Nabi Allah Ismail sampai yaumil qiyamah, tidak akan pernah ada henti-hentinya. Amin ya rabbal. Diamalin ya, diamalin ya. Bentar lagi kan Indonesia mau PPKM lagi nih. Ya kali baca ini kan alhamdulillah lumayan lah ada bansos. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Ini masjid dimakmurin ya, jangan udah ditutup baru gerbek masjid. PPKM biasanya ditutupin masjid. Giliran udah ditutup, aing giliran sholat susah banget, masjid semua tutupin. Lu kemarin kebuka kemana aja? Ya, dimakmurin, subuhnya bisain jadi 3 shaf atau 4 shaf. Bu, sare. Bu, ingat baik-baik nih Bu nih. Imam Syafi'i mengatakan di dalam salah satu makalahnya, barang siapa ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham Bu? Paham Bu? Kalau besok subuh bapak sholatnya di rumah, mau berangkat kerja jangan dikasih kerja. Mau kemana? Mau kerja, tunggu dulu, ganti pakaiannya sama daster. Ya Bu ya? Mudah-mudahan Miftahul Huda dimakmurkan oleh Allah. Masjid yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya pengen berlama-lama, tapi jujur saya hari ini betul-betul kalau dibilang lelah, nggak boleh bilang lelah ya. Saya keluar dari rumah dari jam 6 pagi Bu. Pak, saya keluar dari jam 6 pagi, saya baru tadi sampai di rumah jam setengah 6 sore. Duduk ngobrol sebentar, setengah 7, jam 7 mandi rapi-rapi, jam 8 berangkat lagi. Besok subuh acara lagi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah di lain waktu kita bisa jumpa lagi dengan membawa gelombang cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita salawat mau. Baca salawat mau. Tahu salawat syifa? Salawat syifa tahu? Mudah-mudahan yang punya penyakitnya diangkat oleh Allah. Ya, yang hatinya dalam keadaan gundah diberikan ketenangan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha. Main langsung. وضيائها وعلى آله وصحبه. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Ada salawat satu lagi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Dan jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Allah binasakan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilin
المرسلين صلى الله المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء والمأمول وصل شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربي اغفر لي ولوالدي آمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها واعف عنا يا كريم واعف رحيم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لأبي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحدث في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.